wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para asatidz, para wali santri yang baru, rahimahumullah wa nafsu dzikri al-karam al-muhtaram ahimul kiram kiai Fathul Wahid. Mana tadi semoga beliau selalu sehat, berkah, manfaat, rezekinya banyak, anaknya soleh, soleh pasti dan perempuannya soleh. Semoga yang hadir semuanya ini kita umur panjang yang berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, berikan rezeki yang banyak yang halal dan berkah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang sholihin sholihah, selamat di dunia dan di akhirat. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang dan tanggungan. Hajat-hajat baik kita semuanya dimakbul oleh Allah. Al-Fatihah. Hadirin rahimahullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga Allah menakdirkan kita pada siang hari ini bisa bermuajadah, bisa berkumpul di tempat ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih atas kehadirannya di pesantren As-Sa'adah. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang baru kali ini. Inilah pesantren As-Sa'adah dengan segala kekurangan, kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima pasrahnya santri dari para wali santri yang diwakili Al-Qadar Muhammad Fathul Wahid tadi. Semoga Allah selalu membimbing kita, menolong kita semuanya, dan menunjukkan kepada hal-hal yang baik dan menghasilkan hal-hal yang baik. Hadirin rahimahullah, pesantren sebagai lembaga tafakur fiddin, sebagai lembaga untuk belajar dan mendalami agama, ini memang menjadi pilar utama bagi kehidupan bangsa Indonesia, apalagi hari ini dan ke depan.
pesantren tidak hanya mendidik akal, menjadikan pribadi yang pintar, tapi juga membangun karakter anak, mendidik akhlak anak, menjadi pribadi yang benar. Jadi pesantren tidak hanya bagaimana membangun anak didik nanti menjadi pintar saja, tetapi juga harus benar. Nah, pintar itu adanya di akal, benar itu adanya di hati. Jadi dua hal ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Makanya beda pesantren dengan luar pesantren. Kalau di luar pesantren yang penting transfer of knowledge, pokoknya ngajar. Pokoknya bagaimana anak paham matematika, bagaimana anak paham biologi, bagaimana anak paham. Tapi jarang kemudian yang menjadikan anak itu sehingga menjadi benar. Nah, ini tugas berat yang dilakukan oleh pesantren. Dan saya berterima kasih kepada para asatidz, para ustadzah yang selama ini mendedikasikan tenaga dan pikirannya dan hatinya untuk mentarbiyah terhadap putra-putri panjenengan, termasuk ke depan. Kita senang Pak melihat anak bahwa tadi itu siapa namanya tadi? Banyak kita tadi. Jadi Kurniawan, anak yang baru 1 tahun di sini, baru kelas 8 ya, baru kelas 8. Sudah mampu ngerti baca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Ibu-ibu kira-kira bisa nggak baca yang ada harokatnya? Quran saja kadang-kadang ada yang nggak lancar ya. Ini yang tidak ada harokatnya, tidak ada syakalnya. Ini kalau diceritakan sama dengan kayak dulu ketika pondok saya juga begitu melihat ini ada gini, ada tulisan Arab, tidak ada harokatnya, kok bisa dibaca ya, kok bisa dibaca. Tapi insya Allah dengan kesungguhan, dengan doa dari, karena 3 elemen dalam pendidikan itu ada anak didik, peserta didik, ada guru, ada orang tua. Tiga-tiganya ini harus sama-sama bersungguh-sungguh, harus sama-sama bersungguh-sungguh. Kalau santrinya bersungguh-sungguh, gurunya tidak bersungguh-sungguh, tidak berhasil. Kalau gurunya bersungguh-sungguh, santrinya tidak bersungguh-sungguh, tidak berhasil. Kalau gurunya bersungguh-sungguh, anaknya bersungguh-sungguh, orang tuanya juga tidak bersungguh-sungguh, maka jarang yang berhasil. Maka 3 unsur ini, orang tua, santri, dan gurunya harus sama, satu frekuensi, satu tujuan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada suudzon di antara kita. Panjenengan tidak boleh suudzon kepada guru, kepada anak. Anak juga tidak boleh suudzon kepada guru, kepada orang tua. Guru juga tidak boleh suudzon kepada anak, juga kepada orang tua. Tiga-tiganya harus betul-betul libtigha'i mardhatillah,
betul-betul berharap ridhonya Allah. Ini model pendidikan di pesantren seperti itu. Maka berbeda dengan di luar pesantren. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama tadi sudah diingatkan oleh Kiai Fadzul. Pertama, mari kita tata niat kita. Niat panjenengan semuanya, niat anak-anak ini ketika thalabul ilmi. Jangan pikir nanti jadi apa. Ya, sudah jangan mikir jadi apa nantinya. Niat lillahi ta'ala, niat menghilangkan kebodohan, niat mencari ridho Allah. Nanti kalau sudah punya ilmu bisa jadi apa-apa. Kalau sudah punya ilmu bisa jadi apa-apa. Santri jadi presiden pernah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri jadi wakil presiden pernah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri jadi menteri banyak. Santri jadi gubernur banyak. Santri jadi bupati wali kota banyak. Santri jadi anggota dewan juga banyak. Jadi tidak usah takut tadi jadi apa santri. Pokoknya berjalan di rel yang benar, belajar yang sungguh-sungguh nilai ta'ala, nanti biar caranya Allah akan menuntun. Ya. Saya tidak pernah kebayang Pak, dari ujung timur sana, Jawa yang paling timur sana, Jember itu Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Bali. Lama tersesat di sini tidak pernah saya jadi cita-cita menjadi orang Depok itu tidak pernah. Lama tiba-tiba di sini ya tidak tahu urusan Gusti Allah, saya tidak tahu, dituntun saja sehingga jadi di sini kemudian berkhidmat di pesantren, berkhidmat pada ilmu dan sebagainya. Jadi tidak tahu anak-anak nanti jadi apa. Mungkin jadi yang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, kita tidak tahu. Yang penting hari ini mari kita niati dengan biniatin shafihah, dengan niat yang benar, dengan niat yang benar. Tiga-tiganya, gurunya niatnya benar, orang tuanya niatnya benar, santrinya niatnya juga benar. Ini mumpung dari awal harus diniati, ya. Dan santri-santri ini dengan niat thalabul ilmi ini sama dengan sedang jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Maka tugasnya orang tua pertama apa? Kalau orang tua itu tugasnya adalah mendoakan. Doakan Pak. Gurunya juga doakan, santri-santri juga didoakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bisa tiap hari anak itu bacakan Fatihah. Ila ruhi wa jasadi, siapa nama anaknya? Umpamanya ini namanya siapa nak? Ahmad Al-Basit. Nah, umpamanya orang tuanya mana? Orang tuanya. Anak ini doakan tiap waktu boleh atau sehari bacakan Fatihah terserah. Ila ruhi wa jasadi Ahmad Al-Basit Al-Fatihah, entah 3 kali, entah 5 kali, 7 kali, 11 kali, 100 kali, tiap hari yang istiqomah. Insya Allah jadi ya, gitu ya. Doakan, jangan hanya orang tuanya ya, jangan hanya tidur saja, doakan, ya, doakan. Bila rufi baca saja. Yang kedua tugasnya orang tua adalah carikan asupan yang paling halal. Beri makan, kirim anak-anak itu dengan cari
insya Allah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang pinter dan benar tadi. Kalau sembarang yang dikasihkan makan bisa jadi anak itu pinter, tapi belum tentu benar. Wah, anaknya para koruptor itu kan sekarang lagi kita dibeli tontonannya, tontonan menarik. Ada maling melawan rampok tuh. Anaknya koruptor itu kuliah di luar negeri pinter-pinter, itu nggak bener, pulang juga nggak bener. Nggak bener. Jadi carikan makanan yang paling halal untuk diberikan kepada anak, supaya anak-anak ini menjadi pribadi yang benar dan pintar-pintar dan benar. Tidak hanya pintar, orang itu kalau pintar saja kalau tidak benar itu bahaya. Fasadun kabirun alimun mutahaddiqun. Kerusakan yang besar ada orang pintar tidak benar. Wa akbar min jahilun mutanasibun. Tapi lebih bahaya lagi orang itu bodoh kemudian beribadah. Mau bodoh beribadah itu ibadahnya nggak benar, akhirnya ditiru oleh orang, akhirnya orang niru, yang ditiru tidak benar. Jadi tugasnya orang tua tadi adalah mendoakan kepada anak-anaknya. Yang kedua, ngasih asupan yang baik, yang halal. Yang ketiga, Pak, kalau ada apa-apa, mungkin ada grup WA, wali santri itu ya, ada grup WA. Kalau ada apa-apa, jangan langsung di-share, klarifikasi dulu. Nanti ada kabar anaknya umpamanya di pondok apalah umpamanya dapat makannya terlambat atau apa, kemudian ini kalau bisa di grup kemudian bisa mempengaruhi hati orang tua yang lain yang semula bener lurus kemudian bisa jadi wah nggak bener ini pengasuh ini atau nggak bener bagian dapur ini atau apa, bisa jadi begitu. Maka kalau ada apa-apa diklarifikasi, jangan langsung bisa, karena akan mempengaruhi hati ini. Karena kalau hatinya nanti sudah agak keruh, ini akan mempengaruhi pada proses belajarnya anak-anak. Itu satu, orang tua. Yang kedua adalah yang santri, tadi udah dibaiat oleh Kiai Fadlul tadi. Ini udah pada siap semuanya mondok ya. Nah, mondok itu berat. Mondok itu tidak gampang. Di sini bangun Pak mulai jam 3:30. Anak 3:30 itu dibangunkan. Entah orang tuanya udah bangun belum itu 3:30. Anaknya 3:30 bangun sholat tahajud kemudian zikiran, baca ratib, baca zikiran sampai subuh tiap hari ya, tiap hari, bukan hari Jumat saja, tiap hari. Kemudian jamaah subuh, setelah jamaah subuh baca Quran, terus mandi siap-siap untuk belajar, terus sholat duha berjamaah, kemudian sarapan dulu atau sholat duha dulu biasanya? Oh, sholat duha dulu. Kemudian sekolah, kemudian sekolah. Itu sampai jam sekarang sampai saya kurangi jam 12.10. Kemudian jamaah sholat zuhur, kemudian makan istirahat sampai asar. Nanti setelah asar ada dunia sampai jam 5:30. Sampai 5:30
kemudian sholat maghrib, siap-siap sholat makan, mandi-mandi, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian ngaji Quran lagi, ya, ngaji Quran lagi. Setelah itu sholat isya, musyawarah, ada yang sorogan, ya, musyawarah dan sebagainya. Ini kegiatan tiap hari santri. Insya Allah anak-anak di pondok itu 5 waktu sholatnya berjamaah. Kalau di rumah kira-kira bagaimana, Ibu? Anak dibangunkan sulitnya, dibangunkan subuh. Kalau dibangunkan, nah sholat subuh bentar, subuh bentar, subuh bentar, begitu. Ibunya sambil masak sudah matang, anaknya belum bangun. Itu kalau di rumah. Kalau di pondok harus bangun, ya, harus bangun. Nanti disemprot air kalau udah bangun. Itu. Ini kegiatan di pondok, ya. Jadi ini hal-hal yang menjadi kegiatan. Ada kegiatan ekstranya banyak. Ada pramuka, gitu, piala sampai nggak muat. Kita ini berasa ada itu kalau juara pramuka itu, juara umum itu udah berkali-kali sampai nggak muat tempatnya, ya. Tempatnya piala itu nggak muat. Sampai ada yang ditaruh di dalam nggak muat. Juara, alhamdulillah lomba-lomba baca kitab kita juga hampir selalu juara. Juara sains juga, ada yang juara matematika, Abdul Bari katanya juga sama. Jadi alhamdulillah prestasi anak-anak luar biasa, alhamdulillah, ya. Semuanya adalah karena fadlun wa rahmatun minallah, ya. Wasilahnya ya kerja keras dari semua wasilah, tapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahun kemarin itu 87% alumni aliyah itu masuk ke PTN. Sekarang ini 90%, ya. Jadi kita harapkan ke depan juga begitu. Anak-anak tidak hanya tahun ini ada yang masuk ke UI, ya, ada yang masuk ke UI dan kampus-kampus umum yang lain. Jadi supaya tidak gerombol di UIN, ya. Supaya tidak gerombol di UIN. Dan memang kalau ditanya kadang-kadang banyak yang minatnya itu ke UIN, ya. Tapi saya berharap tidak hanya ke UIN, kalau bisa ke UI, ada yang Unibraw, ya, dan lain sebagainya. Jadi supaya bervariasi, artinya bahwa ke depan santri-santri itu biar yang tampil menjadi pemegang kebijakan di negeri ini. Kalau Indonesia yang megang santri, insya Allah lebih baik daripada yang megang bukan santri. Kira-kira di harapan. Kemudian beberapa hal yang menjadi tugas dari anak-anak semuanya ini, ya. Kalau di Alfiah itu dikatakan biljar riwat tanwini wan nida wa'al wa musnadin lil ismitam uzul hasr. Pertama adalah harus biljari ay bil khafdi, harus dengan rendah hati. Santri itu tidak boleh sombong. Santri itu adalah harus rendah hati, ya, rendah biljari. Yang kedua adalah watan ini, punya niat yang kuat. Harus punya niat yang kuat. Harus ada niatannya. Kemudian wanita, dan harus berdoa. Santri itu tidak boleh santri kok tidak ada doanya sama sekali, tidak ada wiritannya, ya. Santri itu makanya ada istilah itu, santri itu kalah lupa menang dungo. Namanya wajahnya kok kurang menarik tapi doanya kuat. Bisa dia punya doa yang macam-macam, doa untuk narik rezeki. Nah ini saya jajakan
sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kemudian istighfarnya 100. Ya, istighfarnya 100. Itu saja. Nanti kalau kebanyakan repot ngamalin ya. Itu saja diamalkan tiap hari, insya Allah rezekinya lancar. Apalagi panjenengan niat mendidik anak, insya Allah Allah akan menolongnya. Ya, akan menolong. Berarti amalkan. Nanti santri umpamanya, ya ada punya santri umpamanya tolak sihir. Santri punya. Umpamanya bapak-bapak yang yang jadi pegawai. Di pegawai kan biasanya ada saingan, ya, ada saingan antar pegawai. Saya dulu dapat ijazah dari Bayi Adilan itu baca ayat kursi setiap batas sholat dan ketika mau tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini dibaca 3 kali wala ya'udunya. Tapi dibaca setiap baca sholat dan ketika hendak tertidur. Insya Allah kalau ada orang mau nyantet, orang mau sihir, tidak mampat. Ya, ya maka kalau pedagang kadang-kadang saingan sama-sama pedagang, maka termasuk ini ya ijazah dari banyak kiai. Kalau ini sih sebetulnya di kitab juga hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Ini ditutup dengan ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu termasuk untuk menghilangkan apa? Untuk menghindari orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, orang-orang yang punya tujuan jelek kepada kita. Itu diamalkan, insya Allah selamat, ya, insya Allah selamat dan rezekinya dimudahkan. Nah ini santri itu harus punya begini-begini ini, ya. Santri itu harus punya amalan-amalan itu, amalan-amalan. Dan terakhir, ada jam 3, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ada aturannya di pesantren. 40 hari tidak boleh ditengokin, ya. Mulai hari ini nanti apa namanya yang menjadi kebutuhan anak panjenengan lengkapi semuanya. Setelah itu jangan ditengokin semua kita, baik yang lama maupun yang baru. 40 hari tidak boleh nengokin. Jangan melanggar, kadang-kadang bapaknya ibunya melanggar. Minta foto anaknya bagaimana, nggak usah. Kemudian ingin ketemu, nggak usah. 40 hari biarkan anak-anak terbiasa dengan kegiatan pesantren. Nanti kalau sudah 40 hari itu biasa, bisa menjadi biasa. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ya, 40 hari jangan ditengokin anak. Insya Allah makan udah disiapkan, ya, bajunya udah di laundry, ya, nggak usah pura-pura kemudian laundry bajunya anak, nggak usah, ya, nggak usah nyari makanan juga, nggak usah, ya, udahlah biarkan anak-anak latihan makan di pondok itu bagian dari riyadhah, bagian dari latihan. Loh, karena anaknya harus dididik, harus dilatih. Kalau anak ini dimanja terus, ya nanti jadinya
apa namanya lebay atau apa namanya. Jadinya anak itu tidak mandiri. Makanya tidak usah biarkan bajunya anak-anak biar latihan. Nanti kalau yang daleman biar nyuci sendiri. Ya, tidak usah dititipkan di kadang-kadang itu nakal dibungkus tas kresek itu taruh di satpam nanti diambil oleh ibunya kadang-kadang. Tidak usah ya. Jadi bapaknya tidak boleh ditengokin selama 40 hari. Kalau setelah 40 hari nanti ada tiap bulan Sabtu boleh nengokin 2 kali. Nah, tiap bulan 2 kali nanti. Awal bulan dan minggu ketiga. Tapi kalau ini biarkan selama 40. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti anaknya ditinggal kok nangis biarkan. Ya, jangan ikut nangis. Jangan ikut nangis. Nanti kalau anaknya ini ditinggal nangis biarkan. Ya, biarkan. Jangan ikut nangis. Ya biasa barangkali kita ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu kan tidak gampang. Ya, butuh tekad. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang-kadang sering. Ya, jadi nanti kalau udah ditinggal udah. Ya, udah. Kalau mau kontak-kontak lewat wali asrama. Tapi tidak usah bilang, tidak usah ngajak ngomong sama anaknya. Nanti anaknya nangis. Ya. Nanti tanya saja. Kalau yang pondok putri, mamanya ke Ustazah Fitri atau Ustazah siapa, Naila atau yang lain. Putra nanti ke Ustaz Maklum atau ke Ustaz Samsudin atau ke Ustaz Sahal atau ke yang lain. Jadi dibiasakan bapak ibu jangan melanggar aturan. Ya kadang-kadang itu satpam ini udah kita bilangin pokoknya jangan boleh. Kadang-kadang masih ada saja yang berowot masuk itu. Dan tidak tahu dibawain martabak begitu. Ini satpam dibawain martabak nanti berowot orang tuanya ya repot ini urusannya. Jadi kemudian bapak ibu jangan biasa apa-apa dikit ngajak anak pulang. Nanti ada tetangga hajatan anaknya diajak pulang. Ada tetangga khitanan anaknya diajak pulang. Ya, jangan biarkan anak ini di dalam pondok. Ya, biarkan anak-anak ini belajar di dalam pondok. Jadi jangan apa-apa diajak pulang, dikit-dikit pulang. Di rumah ada selamatan diajak pulang, tidak usah. Kalau punya makanan kirim ke pondok saja, ya, kirim ke pondok saja. Kalau hanya masalah makanan saja udah kirim ke pondok saja. Jangan biasa diajak pulang. Ini kan nanti kalau anak-anak itu sudah biasa sering pulang, itu kadang-kadang baliknya itu berat. Ya, baliknya itu berat. Makanya Bapak Ibu jangan jangan sering-sering diajak. Kemudian tidak usah terlalu dipikir macam-macam ya. Di pondok itu insya Allah aman. Ya. Di pondok itu ya tadi makan juga disiapkan, belajar. Anak-anak biar belajar terus di pondok itu. Ya, biar tidak terganggu. Nanti kalau ingat bantalnya yang banyak ilurnya di rumah ya bantalnya saja dibawa ke pondok. Bantalnya dibawa di pondok. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah. Insya Allah dengan kesungguhan kita semuanya, dengan niat yang baik kita semuanya, anak-anak ini akan berhasil sesuai dengan harapan kita semuanya. Santri itu, maka Pak santri itu nanti pokoknya santri ada tugas rohan. Rohan itu apa ya? Kerja bakti. Kalau hari
Hari Ahad itu ada kerja bakti, nyapu, ya, kemudian bersih-bersih. Bahkan santri kadang-kadang kita ajak membersihkan apa namanya masjid, musola sekitar ini, kemudian juga di jalan dan sebagainya. Ya, itu dalam rangka tadi, dalam rangka anak-anak ini lagi, supaya anak-anak siap. Kalau bahasa alfiahnya itu, santri itu nanti keluar jadi santri, jadi pondok itu menjadi dhamir mutakalim fa'al ghair, dhamir nah itu ketika rofat tetap nah, ketika nasab tetap nah, ketika jir juga tetap nah. Lirrof iwan nasbi wajar ina sholat ka'arifina fa'innana nilmarmilah. Jadi ketika rofa ya tetap nah, artinya jati diri santri itu gak hilang ketika orang itu sukses, kaya raya, penguasa. Jati diri santrinya tidak hilang, tidak jadi sombong, tidak jadi semena-mena, tidak takabur dan sebagainya. Ketika nasab, ketika sedang-sedang saja juga biasa. Dhamir nah tetap, ketika nasab tetap nah. Dan ketika jar juga tetap nah, ketika umpamanya ditakdir kok dan jadi kaya namanya, tapi akidahnya tetap, ya tetap. Jadi akidahnya tetap, Islam imannya tetap, tidak sampai menjual akidah. Itu adalah santri. Jadi santri itu kayak domirna, ketika rofa, ketika nasab, ketika jir, itu tetap jati diri santrinya tidak akan berubah, ya tidak akan. Ini harapan kita semua, harapan kita semua. Dan itu saja, selamat saya ucapkan kepada para santri ya, untuk belajar niat yang baik, ikuti aturan pondok pesantren, jangan pernah melanggar. Dan itu Bapak Ibu, kalau anak melanggar kemudian ditaksir, ya itu memang aturannya begitu ya. Jangan kemudian ini Ustaz, bagaimana sih anak saya melanggar begini saja kok digundul umpamanya, atau anak saya hanya melanggar begini saja kok umpamanya disuruh bersihkan kamar mandi umpamanya, ya itu biarin, itu tidak apa-apa, itu latihan. Kayak Kuli dulu juga begitu juga di pondok, kena sanksi juga sama saja kalau melanggar itu. Jadi biasa saja. Jadi jangan kemudian jangan menganggap bahwa kalau anak saya kan sudah bayar, kenapa masih disuruh nyapu? Anak saya sudah bayar, kenapa masih disuruh cuci baju? Anak saya, ini adalah keseluruhan sistem ini adalah bagian dari mendidik, mentarbiyah santri. Jadi kalau anak pulang nanti tidak ngerti bagaimana cara nyapu, tidak ngerti cara macam-macam, nanti ini di pondok ngapain aja? Lah giliran anaknya di pondok disuruh nyapu saja, kadang-kadang ada yang iseng di foto, ini loh, Bapak Ibu anak, Bapak di sini diperintah suruh nyapu lah. Padahal itu adalah bagian dari riyadhatun nafsi, bagian dari latihan mendidik jiwa tadi. Jadi pokoknya kalau ada informasi apa-apa diklarifikasi dulu, jangan kemudian langsung di-share, ya jangan macam-macam. Jadi husnuzan ini penting ya, husnuzan jadi penting. Dan semoga pakaian nggak boleh banyak-banyak, nanti mungkin akan ada penjelasan pakaian berapa yang boleh dibawa, ya jangan terlalu banyak. Ngasih uang saku juga jangan banyak-banyak, tidak baik. Ya saya nggak ingin anak-anak itu menjajan, enggak. Saya itu paling nggak senang kalau santri kalau di pondok jajan terus itu, tidak suka saya, tidak baik. Kalau ada duitnya titipkan ke wali asrama, ya wali asrama. Khawatirnya kadang-kadang itu hilang, entah hilangnya itu ada yang iseng atau karena jatuh atau karena macam-macam yang kita tidak tahu. Ya
sampaikan ke wali asrama biar tiap hari nanti dibagi butuhnya berapa. Biasanya dicatat entah berapa sehari berapa bisa catat 10.000. Jadi kalau bisa ya, kalau anaknya memang biasa enggak suka jajan, ada anak yang orang tuanya itu sangat mampu ya, tapi anaknya di pondok gak suka jajan. Ada yang aneh, di rumah itu makan pilih-pilih, makan itu kalau ada ayam itu tidak mau, semula itu lah, dan badannya itu kering, kurus, makannya itu sulit. Lah sekarang badannya model badannya tumbuh dan makannya banyak, sembarang dimakan. Jadi tidak usah takut nanti kalau anaknya di rumah makannya pilih-pilih, di pondok siapa dimakan. Kalau tidak ada masa gak makan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama menata niat kita semuanya. Wali santri menata niat, orang tua santrinya menata niat, dan gurunya juga semuanya menata niat dengan niat yang baik. Semoga Allah selalu membimbing kita, menolong kita, dan meridhoi kita semuanya. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum